Sejarah yang mengerikan menyelimuti hidup perempuan Indonesia di masa penjajahan. Ratusan ribu orang perempuan dan anak-anak perempuan di beberapa negara Asia diperkosa dan dipaksa menjalani perbudakan seksual atau yang disebut Ianfu oleh tentara Jepang, termasuk di Indonesia. Sri merupakan korban dari salah satu tindak kekerasan seksual terbesar dalam sejarah modern. Pada masa Perang Dunia Kedua diperkirakan 200 ribu perempuan dimasukkan dalam tahanan dan ribuan lainnya di antara mereka diperkosa tentara Jepang. Sri ingat dia berada di gedung itu bersama dengan anak perempuan lainnya, tetapi tidak berada di ruangan yang sama. Tak ada yang bisa dilakukan untuk melarikan dari gedung tersebut. Selama berada di gedung Papak, Sri mengungkapkan secara rutin dia disuntik agar tidak memiliki anak. Sri menunjukkan bekas luka yang di bagian bokongnya. Di Indonesia, perempuan dari Jawa dibawa ke garis depan peperangan, seperti di Kalimantan, Sulawesi, bahkan juga Maluku, termasuk di Pulau Buru. Sebagian besar dari perempuan ini merupakan warga Korea dan Cina, tetapi operasi serupa juga dilakukan di negara jajahan Jepang lain, antara lain Indonesia, Myanmar dan Filipina. Jepang menjalankan sistem praktik perbudakan seksual di bawah kontrol militer pada masa penjajahan. Perempuan-perempuan ini dibawa dan ditempatkan di Ianjo, rumah bordil, yang dibangun oleh tentara Jepang, yang tersebar di berbagai daerah. Selain di Ianjo, banyak perempuan yang juga mengalami perkosaan oleh tentara Jepang. Ketika Jepang masuk ke Salatiga, Jawa Tengah, para tentaranya merekrut warga setempat untuk kerja paksa atau menjadi romusha, rahim membusuk. Banyak para penyintas, Ianfu, yang tidak dapat memiliki anak karena alat reproduksi mereka sudah hancur ketika berada dalam tahanan tentara Jepang. Setelah perang berakhir, mereka juga mengalami stigma dan disebut sebagai bekas Jepang. Perbudakan seks pada masa Jepang ini terungkap jelas ketika seorang Kim Han-suk, penyintas, Ianfu, asal Korea Selatan memberikan kesaksian secara terbuka kepada publik pada 1992. Setelah itu satu persatu, Ianfu, di sejumlah negara memberikan kesaksian kekejaman Jepang terhadap mereka. Di Indonesia, seorang penyintas Tumina asal Solo yang menyampaikan kesaksian secara terbuka pada 1992. Jugun Ianfu adalah istilah yang digunakan Jepang merujuk kepada wanita penghibur pada masa Perang Dunia Kedua, di mana wanita-wanita penghibur ini direkrut oleh tentara Jepang untuk dijadikan budak seks bagi para tentara dan perwira. Proses perekrutan Jugun Ianfu dilakukan melalui 3 cara, yakni secara sukarela, ditipu dengan iming-iming pekerjaan dan beasiswa, dan dilakukan penculikan secara paksa. Terima kasih sudah menonton Dunia Campuran. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Aktifkan juga loncengnya supaya selalu update konten campuran seru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.